Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita di pagi ini tertulis di Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu murid Yesus yang menerima ucapan dari Yesus Kristus ini telah mati, dan kitalah yang menerimanya pada zaman konteks kekinian, bahwa apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya menjadi hal yang relevan kepada kita tentang kepastian akan kebahagiaan kita di dalam Kristus. Bahwa apa yang disampaikan Yesus itu adalah bagian dari penghiburan bagi orang-orang yang mengikut Kristus dengan setia. Bahwa aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Dia yang dari atas ke dunia. Bukan dari manusia, dari dunia ke surga, tetapi dari surga ke bumi. Hal yang sangat mustahil dan tidak akan mungkin terjadi dari bumi langsung ke surga, tetapi menjadi mungkin Kristus yang dari surga ke bumi dan kembali lagi ke tempatnya. Dan tempat kita yang sesungguhnya adalah di tempat di mana Kristus berada. Dan yang sangat menarik adalah saudaraku, kita boleh iri sedikit kepada seorang yang berada di sebelah kanan Yesus ketika ia disalibkan. Ketika ia meminta kepada Yesus supaya ia mengingat dirinya ketika kerajaannya datang kelak. Yesus mengucapkan, "Aku berkata kepadamu, pada hari ini engkau telah bersama-sama dengan aku di paradiso." Hal ini membuat kita semakin menyadari betapa pendeknya hal pertobatan itu, dan ternyata dalam keputusan akhir itulah yang membawa seorang penjahat itu mendapatkan bagian seperti yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga ini. Bukankah kita harus semakin termotivasi dan terhibur dengan segala sesuatu ini? Karena ucapan Yesus kepada murid-murid Yesus, bagaimana kami bisa datang ke tempat itu, kata Thomas. Dan Yesus memberikan jawaban, dan ini menjadi kutipan banyak orang perihal tentang bagaimana seseorang akan tiba ke tempat itu. Yesus menjawab bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kepastian. Jalan ke tempat itu adalah Kristus. Tentu ini menjadi hal yang sangat istimewa. Jika Kristus berada di dalam diri saudara, saudara mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Maka jangan pernah meninggalkan Kristus, karena jalan satu-satunya untuk tiba ke tempat itu adalah Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang berada di dalam Kristus, dan Kristus menjadi pusat utama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan. Engkau telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Maka kami memiliki kesempatan di dalam iman kepada Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami tiba di tempat itu, di dalam Kristus.
dan kuatkan kami, sehingga kami dapat mengakhiri pertandingan kami dengan baik dan memenangkannya. Terimalah Tuhan pujian dan doa kami dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.